Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gunung Galunggung. Gunung Galunggung menjadi daya tarik bagi masyarakat dengan keindahan yang disuguhkannya. Galunggung selain sebagai objek wisata pemandian air panas, menyimpan keindahan alam yang luar biasa yang dapat kita nikmati dan kita pelajari untuk menambah rasa syukur kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Gunung Galunggung merupakan gunung api dengan tipe strato yang mencapai ketinggian 2167 meter di atas permukaan laut. Terletak pada koordinat 7 derajat 15 menit 3 detik lintang selatan dan 108 derajat 4 menit 21 detik bujur timur. Sekarang kita ke proses terbentuknya Gunung Galunggung. Proses terbentuknya Gunung Galunggung sebenarnya terjadi sekitar 4.000 tahun lalu. Pembentukan gunung api tersebut berawal dari kawah guntur sebagai tempat terbentuknya lahar dan lava Gunung Galunggung. Gunung Galunggung merupakan gunung yang bisa dikatakan muda karena baru tersingkap oleh para penjajah setelah gunung-gunung sebelumnya. Pada 4.000 tahun lalu, terjadi pelencengan magma ke kawah guntur, hingga melenceng ke bagian timur. Terjadi retakan di bagian atas dan terjadi longsoran-longsoran dari tepi. Inilah yang membentuk perbukitan 10.000. Sekarang kita membahas mengenai kondisi faktual dari aktivitas vulkanisme Gunung Galunggung. Gunung api Galunggung telah mengalami erupsi dengan intensitas dan kekuatan yang berbeda-beda. Pada zaman dahulu, pada tahun 1822, erupsi itu sangat dahsyat. Dilanjutkan pada tahun 1982, Gunung api Galunggung mengalami erupsi kembali dengan jangka waktu yang sangat panjang, mulai dari 5 April sampai ke 8 Januari 1983. Gunung Galunggung hingga saat ini masih dalam kondisi normal, tidak menunjukkan adanya peningkatan aktivitas. Selanjutnya kita membahas mengenai perubahan bentuk Gunung Galunggung. Yang pertama kita akan membahas mengenai morfologi puncak. Nah, morfologi puncak terbagi menjadi beberapa satuan. Yang pertama yaitu morfologi kawah guntur. Kawah ini bergaris tengah sekitar 50 meter dengan kedalaman sekitar 150 meter, serta memperlihatkan dinding kawah yang sangat curam, yaitu 50 derajat sampai 70 derajat. Pada bagian dasar, agak landai ke arah tenggara. Bagian kawah tertutupi oleh endapan piroklastik, memperlihatkan tingkatan pengikisan sedang, dan sekitaran kawah Galunggung itu ditumbuhi oleh kayu rosmala, paku adam, lemo, rotan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu ada morfologi kerucut Eutikanar. Eutikanar secara morfologi merupakan kerucut gunung api muda dengan ketinggian lereng 40 derajat sampai 50 derajat, memperlihatkan tingkat pengikisan yang dibangun oleh lava andesit dan tumbuhan yang menutupinya adalah rotan rosmala. Yang ketiga ada morfologi punggungan. Morfologi punggungan ini berupa bukit yang memanjang dari arah utara hingga ke arah selatan. Pegunungan ini terjal, lebarnya 1-5 meter, serta kemiringan lerengnya di samping kiri dan kanannya, yaitu 40 derajat sampai 50 derajat dengan tingkat pengikisan remaja. Selanjutnya, kita membahas morfologi tubuh. Morfologi tubuh guntur dan Galunggung bagian barat mempunyai kemiringan terjal sekitar 20 derajat sampai 50 derajat. Batas bagian baratnya langsung bersentuhan dengan tubuh Gunung Karacak. Ke arah timur dan utara berbatasan dengan tubuh Gunung Talaga Bodas yang mempunyai kemiringan lereng menengah sampai ke terjal, yaitu 20 derajat sampai 60 derajat. Batas timur morfologi ini sampai ke perkebunan Sukajadi.
Pada umumnya, morfologi ini dibangun oleh satuan lava galunggung yang di beberapa tempat ditutupi satuan jatuhan piroklastik dengan bentuk berupa pegunungan yang menyebar memancar dengan pusat ialah kawah Gunung Guntur. Selanjutnya ada morfologi kaki. Morfologi ini ditandai dengan kemiringan lereng yang sangat landai. Maksimum kemiringannya itu hanya sampai 15 derajat. Dengan tingkat pengikisan nisbi kuat mempunyai bentuk lembah sungai U yang menempati bagian barat laut dan selatan. Lalu ada morfologi daratan dan perbukitan. Morfologi ini ditandai dengan daerah nisbi datar yang mencakup daerah sangat luas dari Singaparna di selatan, Rancabongo di bagian timur, kemudian meluas ke arah timur, kota Tasikmalaya sampai ke Kampung Gampalan sebagai batas paling timur. Morfologi daratan ini ditempati oleh endapan lahar dengan sungai yang banyak membentuk kelokan. Lalu pada bagian tengah morfologi ini terdiri dari perbukitan yang terkenal dengan nama Bukit 10.000 atau 10,000 Hills. Selanjutnya ada satu hal yang menjadi sebuah keunikan yang memiliki daya tarik, yaitu 10,000 Hill of Tasikmalaya. Terbentuk dari guguran Gunung Galunggung di samping tubuh gunung yang terus berjatuhan hingga membentuk perbukitan yang menyebar. Bukit-bukit ini yang disebut dengan Bukit 10.000 Tasikmalaya atau The 10,000 Hills of Tasikmalaya. Nah, sekarang kita akan mengenal flora dan fauna di Gunung Galunggung. Flora dan fauna yang ada di Gunung Galunggung ada beberapa jenis seperti putri malu, lumut, pisang rangkap, kalendra, ular hijau, monyet, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita lanjut untuk ke lokasi kedua. Lokasi kedua berada di Jalan Sayuran, Padakembang, Kecamatan Padakembang, Kabupaten Tasikmalaya. Objek pertama yang dilihat adalah dokumentasi perubahan Kawah Galunggung, yang sekarang memiliki daratan yang semakin meluas. Awalnya daratan di kawah ini hanya sedikit, namun semakin berjalannya waktu, daratan tersebut semakin padat dan meluas. Dilanjut ke ruangan kedua. Di dalam ruangan ini terdapat alat-alat deteksi gempa atau seismik. Yang pertama ada seismograf. Nah, yang ini merupakan seismograf manual, yaitu pendataan seismik yang masih menggunakan alat yang menghasilkan seismograf yang memperlihatkan bagaimana hasil dan sensor-sensor yang ada di Gunung Galunggung. Jika ada aktivitas seismik, maka akan berbentuk garis vertikal yang rapat maupun renggang sesuai dengan keadaan gempa pada saat itu. Selanjutnya, ada juga seismograf digital, di mana pencatatannya sudah menggunakan komputer, sehingga pendataannya lebih mudah. Untuk selanjutnya, ada CCTV atau kamera pengawas. Ini digunakan untuk mempermudah para pengamat untuk mengamati setiap perubahan yang terjadi di kawah Gunung Galunggung. Baik, sekian dan terima kasih perjalanan praktik kuliah lapangan saya di Galunggung dan pos pengamatan vulkanologi Gunung Galunggung. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun perbuatan dari penyampaian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.